Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat memasuki bulan Agustus di minggu pertama. Di dalam sebuah teori yang dikembangkan oleh Paul B. Bilch, teorinya namanya lifespan development. Dikembangkan oleh Paul B. Bilch dengan teman-temannya. Dan disebutkan di dalam teori itu bahwa perkembangan manusia itu berlangsung sepanjang hidup. Mungkin perkembangan fisik ada batasnya, tetapi perkembangan mental, pikiran dan sebagainya itu bisa berlangsung sepanjang hidup. Dan tak berhenti pada masa dewasa. Artinya sebenarnya tidak ada kata pensiun ini. Tak ada kata pensiun. Secara ofisial memang ada pensiun. Dosen tahun 65, dosen umur 65 dia sudah harus pensiun. Kalau guru besar dia bisa sampai 70. Tetapi secara ofisial tetap ada batas pensiun. Tetapi yang ofisial itu tidak bisa membatasi karya kreatif seseorang seharusnya. Di masa pensiun pun tetap bisa harus yang namanya kreatif. Sehingga di dalam teori lifespan development ini disebutkan bahwa pensiun itu bukanlah akhir dari segala perkembangan. Melainkan kita memasuki transisi pada tantangan yang baru. Tentu dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berhenti bekerja sama sekali setelah pensiun nganggur, berhenti bekerja sama sekali, tak melakukan apa-apa, kerjaannya sehari-harinya cuma nonton televisi, itu akan cepat mengalami yang namanya episodic memory. Jadi penurunannya akan lebih tajam. Kemampuan mengingat peristiwa, kejadian, tanggal dan sebagainya akan menurun dengan tajam. Kalau dia betul-betul berhenti bekerja. Tetapi menurut teori lifespan development ini ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Menurut teori ini bahwa penurunan itu yang secara tajam dari episodik memori seseorang ketika dia memasuki masa pensiun dan tidak bekerja sama sekali, sebenarnya itu bukanlah takdir. Itu bukanlah sebuah nasib yang tidak bisa diubah. Karena kalau rajin mengembangkan hobi, terus belajar, terlibat di dalam berbagai kegiatan sosial, maka individu itu terus akan bisa mempertahankan kemampuan berpikirnya, kemampuan mentalnya. Dan bahkan bisa mengembangkan keterampilan yang tidak pernah bisa dibayangkan pada masa mudanya. Ini menarik menurut saya ketika saya membaca teorinya Bilch ini. Sehingga memang Bapak Ibu ya, anak muda, biasanya kalau sudah pensiun kemudian orang tersebut tak ada kegiatan sama sekali, biasanya cepat apa namanya? Gampang lupa, pikun. Kenapa? Karena tidak diasah terus ini, kemampuan berpikirnya tidak diasah terus. Itu akan gampang pikun. Sudah tanya, siapa kamu ya? Amos. Nanti 1 menit lagi tanya, kamu siapa ya? Itu namanya pikun. Tapi itu bukan takdir. Itu bukan sesuatu yang tak bisa diubah. Apakah ada buktinya? Ada. Anna Mary Robertson Moses. Yang lebih populer dikenal dengan sebutan, 'Grandma' 'atau dipanggil dengan Grandma Moses'. 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 Yang lebih populer dikenal dengan sebutan atau dipanggil dengan Grandma Moses.
Dia seorang seniman yang sangat terkenal sekali, seniman rakyat di Amerika yang sangat terkenal sekali. Dan dia mulai belajar melukis pada usia berapa? 78 tahun. Ada di sini yang sudah 78? Ada? Saya ketika membaca itu Bapak Ibu, anak-anak muda yang saya kasih, saya merasa bahwa saya ini masih muda. Karena saya 20 tahun di bawah dia. 78 saya 58. Juli yang lalu saya memasuki usia saya 58. Ketika saya membaca itu saya menjadi bahagia saya. Wow, usia 78. Baru mulai belajar untuk melukis dia. Ada buktinya dan dia bisa mengembangkan keterampilan melukisnya dengan begitu rupa. Jadi bukan abal-abal, bukan ecek-ecek itu. Itu betul-betul dia serius mengembangkan kemampuan melukisnya dan dia menjadi pelukis terkenal sekali. Anna Maria Robertson Moses, Grandma Moses. Dan ini merupakan contoh. Artinya apa? Artinya yang sudah mulai seusia dengan saya atau di atas saya sedikit jangan khawatir. Ada nih 78 yang bisa mengukir prestasi di usia 78 tahun. Dia menerbitkan autobiografinya My Life's History di tahun 1952. Dan dia menjadi terkenal setelah wajahnya, fotonya terpampang di majalah yang sangat populer yaitu majalah Times di tahun 1953. Anak-anak muda yang saya kasihi, Grandma Moses, luar biasa ini, perlu dicontoh. Bahkan dia kemudian dianugerahi 2 gelar doktor kehormatan dari 2 college di Amerika. Presiden Harry Truman, dia menganugerahkan trofi penghargaan terhadap dia pada tahun 1949. Karyanya, lukisannya, harganya murah. 250.000 US, 250.000 rupiah lain ya ceritanya ya. Pertanyaannya, kalau yang tua saja masih mempunyai potensi yang besar untuk upgrading skill dia, untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dia. Bagaimana dengan kita yang masih muda? Pak Johnson saya masih 20 tahun lebih muda. Kalau dibandingkan ketika dia belajar melukis di usia 78 tahun. Dan di sini masih banyak yang muda-muda nih kelihatannya ini. Waduh. Artinya apa? Artinya masih ada kesempatan yang panjang untuk mengembangkan kemampuan skill kita. Maka hari ini kita harus punya komitmen bahwa yang namanya mengupgrade keterampilan kita, mengupgrade skill kita, hukumnya adalah wajib. Bukan sunnah. Bukan sunnah. Karena kalau sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau wajib, itu wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan berdosa itu. Jadi hukumnya adalah, ya, kasih tahulah teman kanan kiri lah. Ya, kasih tahulah yang baik. Upgrade itu wajib hukumnya. Dan kalau dikategorikan di dalam fardu, fardunya itu bukan fardu kifayah ini. Ini fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu adalah tak bisa diwakilkan. Jadi harus dikerjakan, itu fardu ain. Setiap orang harus mengerjakan itu. Ini ada istilah-istilah baru ini. Fardu ain, fardu kifayah, karena yang di depan ini sudah mulai jadi. Tapi yang menarik Bapak Ibu yang saya kasih, anak-anak muda yang saya kasihi, Alkitab
mengajarkan itu kepada kita. Alkitab mengajarkan bahwa kita ini harus selalu upgrade diri kita. Upgrade kemampuan kita, upgrade keterampilan kita. Di dalam 2 Timotius 1 pasal 1 ayat yang ke-6 disebutkan, karena itulah kuperingatkan. Ini Paulus keras sekali bicaranya kepada Timotius. Pagi hari ini anak-anak muda, kuperingatkan. Pagi ini jemaat di New Life KBP, Paulus bilang, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Surat 2 Timotius ditulis ketika Paulus sudah mulai mendekati masa akhir hidupnya. Ditulis di penjara, ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya. Sehingga ini bukan hanya merupakan sebuah surat biasa, tapi wasiat rohani kepada Timotius. Yang diberikan oleh seorang gurunya, bapak rohaninya kepada Timotius. Keadaan gereja pada masa itu ketika surat Timotius ini ditulis, itu keadaannya di dalam serba banyak penuh tekanan. Penganiayaan dari kekaisaran Nero mulai lebih meningkat. Banyak rekan pelayanan Paulus mulai meninggalkan dia. Dan di dalam situasi yang seperti itu, Paulus ingin mengingatkan, memperingatkan kepada Timotius agar tetap memimpin gereja di Efesus. Dan hari ini Paulus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi yang tidak gampang, keadaan ekonomi yang tidak mudah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak berhenti mengobarkan keterampilan kita. Untuk kita tidak berhenti mengasah keahlian kita, kemampuan kita, skills kita. Paulus melihat bahwa Timotius, ada banyak talenta di dalam hidup Timotius. Dia punya iman yang sangat tulus. Ada banyak karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam diri Timotius. Namun tampaknya Timotius sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah juga. Sehingga Paulus ingin memperingatkan. Bapak Ibu, keadaan ekonomi hari-hari ini sangat tidak baik. Hari Sabtu, berarti kemarin pagi sebelum jalan, saya mampir di depan Alfa. Saya itu tertarik dengan satu penjual cakwe dan odading di depan Alfa. Namanya cakwe odading Iksan. Kenapa saya tertarik? Karena AA-nya itu, masnya itu, cara dia memasaknya itu menikmati sekali. Bahkan ketika dia motong-motong cakwe yang bahan cakwe yang panjang itu tak pakai penggaris dia. Tapi saya lihat itu rata itu. Saya hebat sekali. Terus setelah cerita dia bilang, saya tanya gimana omsetnya sehari berapa, habis berapa dan sebagainya. Waduh Pak, akhir-akhir ini omsetnya menurun. Harga naik, harga bahan baku naik, omset menurun. Tak mudah situasi hari ini. Tapi di tengah-tengah itu kita sangat bersyukur, tema pagi hari ini adalah untuk kita tidak redup. Tapi Paulus katakan bahwa kita harus terus mengobarkan semangat kita, keahlian kita, keterampilan kita di dalam menghadapi setiap situasi seperti apapun. Dan demikianlah Paulus ingin menegaskan kepada Timotius di dalam menghadapi semua kesulitan yang dia sedang hadapi. Jangan redup, tapi terus kobarkan itu.
Sehingga disebutkan karena itulah kuperingatkan. Ana mimnesko. Karena itu kuperingatkan. Terlalu panjang ya? Ya betul. Paulus memperingatkan kepada Timotius. Kuperingatkan ini maknanya bukan ingatan pasif. Ingatan pasif itu apa? Ingatan pasif itu kita mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu dan ya itu sekedar kenangan saja. Tapi ini adalah ingatan aktif. Paulus mendorong kepada Timotius, mendesak Timotius untuk kembali lagi. Menghidupkan kembali, mengobarkan kembali karunia yang Allah sudah berikan, sudah percayakan di dalam diri Timotius. Kenapa? Karena karunia rohani itu bisa redup jika tidak dipelihara dan dikembangkan. Demikian juga dengan keterampilan yang kita miliki. Saya yakin AA tadi yang jualan cakwe odading itu dia sudah cukup lama itu. Bukan 1 hari 2 hari, dia belajar lama itu. Sehingga ketika saya melihat pun saya melihat bukan seorang yang sedang mempersiapkan untuk menggoreng cakwe odading. Tapi saya sedang melihat seorang seniman yang sedang menari. Dengan begitu luasnya. Luar biasa itu. Saya berpikir ini kalau dia mau berkembang sedikit lagi, dia enjoy, menikmati. Karena kalau itu modal utama itu. Kalau dia sudah menikmati apa yang dia kerjakan kan modal utama ya Bapak Ibu semuanya ya. Menjadi dosen kalau menikmati menjadi dosen itu modal utama itu. Tapi menjadi dosen baca buku aja stres. Memperpendek hidup rasanya itu. Berani menjadi dosen berarti harus berani membaca buku, penelitian dan sebagainya. Itulah biasanya itulah rambutnya cepat putih itu. Saya lihat AA tadi itu bukan sedang membuat cakwe, sedang menari. Itu betul-betul luas sekali itu. Wah itu saya lihat seperti kalau K-pop lagi dance itu. BTS, ya, Martin, ya grupnya Cortis dan sebagainya gitu. Pak Amos kok tahu anak saya penggemarnya sebabnya. Jadi tahu Martin. Dapat inspirasi dia, kemudian dia membuat kalung. Dan dia jual kalungnya. Itu sekali open PO lumayan itu. Bisa laku 300 bungkus, pieces dan sebagainya. Saya lihat, terus dia bilang, Pak aku nanti gak mau kerja. Kenapa? Ini kerja sebulan dapat segini. Ini saya sekali open PO. Bisa 1 gaji kerja 1 bulan itu, UMR. Saya pakai kalungnya, hari ini saya lepas karena saya mau khotbah di depan Bapak Ibu, malu saya. Ya, tapi kalau di depan mahasiswa saya pakai ini, karena kan di depan mahasiswa anak-anak muda semua kan gitu. Kalau di depan Bapak Ibu ini Pak Pendeta pakai kalung lagi itu. Tapi saya menghargai anak saya, dia berikan kalung itu pada saya, kemudian pakai Pak. Kemudian saya difoto gitu. Bagi yang mau beli silahkan. Setiap orang itu dipanggil untuk terus-menerus mengembangkan, memurnikan, mengasah, menggunakan karunia yang telah anugerahkan di dalam hidup kita. Yang kedua, Timotius itu mulai terjebak dalam rutinitas. Bapak Ibu, di dalam kerja, melayani, apapun itu kalau kita sudah masuk di dalam rutinitas, kita tidak akan menikmati lagi itu. Dan biasanya kalau kita sudah rutinitas, kita tidak bisa mengembangkan apa-apa lagi. Seakan-akan ya udahlah semuanya berjalan seperti biasanya. Menjadi dosen sama. Kalau rutinitas, nggak ada ide-ide baru ya sudah mengajar. PPT-nya dari tahun berapa sampai tahun berapa sama terus itu. Nggak berkembang. Kan Tuhan Yesus juga tidak
berubah. PPT saya jadi tidak berubah. Gitu. Alkitabiah katanya. Atau rasa puas diri sehingga dia mulai berhenti untuk bertumbuh. Paulus memperingatkan ini, jangan pernah terjadi. Dan Paulus mengingatkan pada kita supaya itu tidak terjadi pada diri kita. Untuk terus apa? Upgrade skill kita, kemampuan kita. Jangan pernah merasa tua. Tua pun kalau bisa ngalahkan yang muda. Sama menantang anak-anak muda nih. Karena memang manusia kadang-kadang cenderung kalau sudah mulai tambah umur dan sebagainya itu cenderung melupakan bakatnya. Sehingga orang itu sebenarnya bukan karena dia tidak punya bakat. Tapi biasanya karena dia berhenti untuk belajar mengembangkan bakatnya. Itu persoalan yang terbesar yang dialami oleh banyak orang. Kita cenderung untuk melupakan apa anugerah yang Tuhan sudah berikan begitu kaya di dalam hidup kita itu. Ini sudah mulai mikir setelah membaca Grandma Moses itu. Jangan-jangan saya perlu belajar main gitar lagi nih dengan Bang Ridwan ini. Timotius mulai tergoda untuk menjadi penakut. Di tengah-tengah tekanan dan sebagainya kadang-kadang kita memang bertanya. Jangan-jangan. Waduh terlalu banyak persoalan. Itu akan menurunkan kreativitas kita. Untuk terus kita meningkatkan kemampuan kita, keterampilan kita. Terlalu banyak tekanan barangkali di sekitar kita dan sebagainya. Itu bisa kemudian kita menjadi orang yang pasrah. Ya sudahlah. Padahal ada banyak potensi di dalam diri kita. Sehingga Bapak Ibu kalau pergi ke makam, ada banyak itu makam itu. Berapa banyak talenta bakat terpendam itu. Yang tak pernah dikembangkan. Dan itu jangan terjadi di dalam diri kita. Kenapa? Hari ini firman Tuhan mengingatkan pada setiap kita. Supaya kita terus mengobarkan karunia, talenta, keterampilan, bakat yang Tuhan anugerahkan buat kita. Karunia rohani dan talenta supaya bertumbuh, untuk bertumbuh. Itu memang membutuhkan usaha yang disengaja. Tidak bisa hanya karena by accident, tidak. Dia harus kita sengaja. Bersyukurlah yang banyak talentanya di sini. Tapi jangan lupa untuk dikembangkan. Ambil satu yang kira-kira bisa akan menolong kita untuk mencapai klimaks dari talenta itu. Sebuah benih, sebagus apapun benih itu. Kalau benih itu tak pernah ditanam, dia tidak akan pernah bertumbuh. Dan menghasilkan benih yang baru. Sebagus apapun benih itu. Sehingga Paulus menekankan supaya apa? Supaya Timotius yang mulai penakut tadi, yang mulai masuk di dalam masa pekerjaan yang mulai dianggap sebagai rutinitas. Pelayanan menjadi rutinitas, tak ada lagi sesuatu yang menggairahkan. Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk apa? Mengobarkan anasopirein, karunia Allah. Ungkapan ini di dalam bahasa aslinya itu artinya adalah menyalakan kembali api yang hampir padam. Saya tidak tahu seberapa banyak di sini yang mulai padam apinya. Yang mulai frustasi menghadapi berbagai tantangan sehingga kemudian ya sudahlah. Kalau sudah bilang ya sudahlah itu yang paling bahaya itu sebenarnya. Tak mau lagi menatap ke depan, pasrah sajalah. Gitu. Tak bisa begitu. Paulus menegaskan kepada Timotius, tak bisa kau kemudian pasrah menghadapi semua itu, tantangan itu. Tetapi nyalakan kembali itu, api yang hampir padam itu. Bakar lagi itu. Seperti 10 gadis yang bijaksana.
Karena memang api itu secara alami kalau dibiarkan terus, dia lama-lama akan padam. Sehingga perlu apa? Minyak yang baru, tambahan minyak yang baru. Sehingga ada lagu kan, give me oil in my lamp, keep me burning. Wah itu lagu itu waktu itu saya masih pertama kali bertobat ngajar sekolah minggu lagunya itu. Hari ini kita akan nyanyikan di setelah khotbah nanti. Supaya Tuhan memberikan oil, minyak yang baru terus itu di dalam kehidupan kita. Kita punya kemampuan, skill yang Tuhan anugerahkan. Dan Roh Kudus akan mengempower kita dengan kuasanya di dalam hidup kita. Sehingga karunia perlu kita sengaja supaya apa? Supaya bisa berkembang dan menjadi efektif di dalam kehidupan kita. Yang menarik disebutkan di sini adalah yang ada padamu. Ungkapan yang sangat pribadi. Timothy, kembangkan, kobarkan karunia yang ada di dalam dirimu. Banyak dari kita menghabiskan hidup kita untuk mencoba mengimitasi orang lain. Wow, dia berhasil nih bisnis itu. Aku cobalah tiru bisnis itu. Mengimitasi. Banyak kita habiskan hidup kita untuk mencoba, meniru, menginginkan karunia yang dimiliki oleh orang lain. Dan kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu mengaruniakan karunia yang khusus, yang spesial di dalam setiap kehidupan kita. Kita lupa itu. Biasanya kalau anak-anak remaja kan memang begitu ya. Apalagi kalau sudah ada ada artis yang digandrungi ya. Biasanya gaya rambutnya, bajunya, semuanya modelnya akan sama itu. Kenapa? Karena gandrung dia. Terus saya juga sama dulu. Bapak Ibu tahu artis siapa yang pertama kali yang saya sangat ingin menjadi seperti dia? Bang Haji Rhoma Irama. Jangan ketawa ya. Itu terkenal sekali itu Bang Haji Rhoma Irama itu. Beethoven gak pernah saya dengar di kampung saya itu. Tapi Wak Haji Rhoma Irama itu lagunya itu saya ingat banyak itu. Sampai sekarang mau ditantang saya suruh nyanyi di depan bisa juga itu. Saya pernah menyanyikan beberapa lagunya dia ketika saya menjadi artis di kampung saya itu. Saya pengen meniru. Bahkan kemudian ketika punya gitar pun gitarnya dipotong segitiga itu di bawahnya itu. Supaya apa? Supaya gayanya seperti banyak kita menghabiskan padahal Tuhan itu sudah menganugerahkan. Dan Paulus katakan, Timothy, karunia yang ada padamu. Jangan meniru orang lain. Setiap kita itu unik, setiap kita itu punya bakatnya masing-masing. Tapi bakatnya masing-masing itu kalau kita kembangkan dengan baik maka akan menjadi harmoni ketemu dengan bakat-bakat yang lain. Pagi hari ini Paulus mengingatkan kepada kita. Karena ini kita Timotius juniornya ini. Supaya apa? Supaya kita terus mengembangkan karunia, mengobarkan karunia yang kita miliki, mengobarkan keterampilan bakat yang kita miliki. Sehingga bakat itu bisa berkembang menjadi maksimal dan bisa memberkati banyak orang. Caranya bagaimana? Yang pertama, terus belajar. Jadi memang ada istilah kan, belajar itu tak pernah ada hentinya. Belajar itu tak pernah mengenal usia.
Jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar. Kembangkan terus bakat yang sudah kita kenali. Kembangkan terus setiap keterampilan yang sudah kita kenali. Tetapi juga kenali bakat yang masih tersembunyi di dalam diri kita. Jangan-jangan Bapak Ibu saya sedang searching juga nih. Sekarang ini saya belajar menjadi barista. Nggak percaya, nanti saya kirim videonya lah. Nggak percaya, di kantor saya baristanya itu. Jadi tidak pakai mesin canggih seperti di sini, tapi pakai Aeropress. Wah, itu belajar menakar, kemudian meramu. Waduh, ditambah misalnya kalau buat avocado yang enak pakai es krim apa, caranya bagaimana, searching dari YouTube dan sebagainya. Di rumah pun ya menjadi kebiasaan sekarang. Nantilah saya undang lah kapan-kapan untuk minum kopi bersama buatan saya ini. Ada banyak jenis kopi di tempat saya. Karena begitu saya belajar ngepres ternyata banyak orang yang suka. Dan kemudian kirim kopinya ke saya. Supaya apa? Saya buatkan buat mereka. Tangan saya ini lebih besar sini nanti lama-lama ini. Tetapi saya enjoy, menikmati. Jadi kalau pas menulis artikel. Itu kan di sini penuh dengan banyak artikel. Itu begitu ngepres kopi. Itu rasanya. Semuanya hilang tuh artikel itu. Aroma kopinya itu masuk itu. Oh, nikmat pisan itu. Jangan pernah berhenti belajar. Senggol kanan kiri, jangan pernah berhenti belajar. Senggol kanan kiri, jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar. Fardu ain. Fardu ain. Bukan kifayah ya. Kalau kifayah itu begini nih. Kalau fardu kifayah, misalnya ada orang meninggal, kalau sudah ada satu saja, ada sekelompok orang yang mensolatkan jenazahnya, maka satu kampung itu dibebaskan dari dosa. Tetapi kalau tak ada satupun semuanya berdosa, ya bisa diwakilkan. Kalau fardu ain nggak boleh. Jadi terus belajar itu hukumnya adalah fardu ain. Gak peduli usia kita berapa, saya tambah semangat hari ini. Karena apa? Karena ternyata bukan hanya Grandma Moses. Di Jepang itu ada juga itu. Satu perempuan, Masako Wakamiya. Masako Wakamiya. Ini perempuan tuh bapak-bapak ya. Yang menarik, pada usia 81 tahun dia mulai belajar coding. Tadi 78 kan, sekarang 81. Amin. Jadi saya nggak merasa tua nih, saya merasa muda ini. 81, usianya jauh di atas saya. Waduh, masih muda saya ini. Dan ia menciptakan permainan untuk ponsel pintar dan sebagainya. Dan salah satu kalimat yang saya suka adalah, usia seharusnya tidak pernah membatasi kreativitas seseorang. Usia seharusnya tidak pernah membatasi kreativitas seseorang. Usia seharusnya tidak pernah membatasi seseorang untuk belajar teknologi. Luar biasa itu. Dan yang kedua, caranya bagaimana? Mentoring. Melalui mentoring, cari mentor kalau memang kita perlu mentor, cari mentor. Atau komunitas, masuk di dalam komunitas. Komunitas pecinta kopi. Kenapa? Karena karunia itu bisa bertumbuh, keterampilan itu bisa bertumbuh melalui interaksi. Bukan melalui isolasi, bukan di dalam isolasi. Cari mentor. Belajar terus, tapi memang terus belajar itu prinsip yang paling penting gitu. Jangan pernah kita tak pernah belajar itu. Dari apapun, kan tidak harus pergi ke sekolah belajar itu. Dari manapun kita bisa belajar. Dan yang ketiga, praktikan terus menerus. Karena apa? Karena practice makes perfect.
Makin kita mempraktekkan, itu kita semakin sempurna. Bapak Ibu waktu belajar nyetir kan mikir kan, kapan harus menginjak gas, kapan harus nginjak kopling, kalau yang manual kapan harus menginjak rem, kan mikir dulu itu. Tapi lama-kelamaan kaki kita itu rasanya punya mata itu, punya feeling sendiri dia. Nggak usah kita suruh, dia sudah saatnya ngegas, saatnya ngerem, saatnya injak kopling kan gitu. Kalau yang langsung belajarnya langsung matic, nggak ada seninya itu sebenarnya itu. Iya nggak ada seninya itu. Kalau yang manual itu kalau naik itu bagaimana kita bisa tetap stay dengan bagus permainan antara gas dan kopling. Itu saya masih bisa itu, canggih itu. Tapi kalau sudah lama nggak dipakai juga lupa itu. Lupa. Saya saksikan beberapa waktu yang lalu diajak keluar sama Pak Ketua dan kebetulan satu mobil penuh, maka saya harus membawa mobil kantor. Mobil kantor itu manual. Saya nginjaknya salah. Koplingnya nggak saya injak, yang saya injak adalah gas. Oh. Tapi untung itu ini belum masuk. Aku nyadar, oh ya belum masuk nih giginya. Kemudian saya injak remnya. Saya coba masukkan. Gak bisa, kenapa? Saya pikir wah rusak ini. Koplingnya habis ini. Panggil Mas Juni ini yang biasa. Panggil Martin. Mereka turun mikir. Kopling gak saya injak, gimana saya pindah giginya. Ingat ya, itu kan pelajaran kecil itu. Keterampilan yang selama ini kecanggihan saya yang pakai manual itu menjadi hilang. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa menggunakan matic. Enggak saya pakai lagi. Jadi apapun itu, keterampilan apapun kalau tak pernah kita kembangkan, tak pernah kita pakai, akan hilang. Bapak Ibu, anak-anak muda, sahabat muda, terus kembangkan, kobarkan itu. Jangan redupkan, kobarkan terus. Dan itu pesan Paulus di pagi hari ini kepada kita semua. Untuk terus mengembangkan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah berpikir bahwa aduh saya sudah masuk pensiun, masuk kotak. Tak ada rumus itu. Batas usia secara ofisial boleh membatasi kita tak bekerja di situ. Tapi jangan sampai kemudian batas usia ofisial kita pensiun itu membatasi kreativitas kita. Masaku, Wakiyama. Hebat dia. Masaku. Ingat Masako ya? Ingat Masako? Ingat. Masako. Jadi kalau ibu-ibu pas masak ingat. Kan pakai Masako biasanya. Oh, aku tak boleh berhenti belajar. Amin. Ya. Karena apa? Karena practice makes perfect. Paulus sendiri tidak pernah dia berhenti belajar. Dia terus ingin bertumbuh bahkan di masa tuanya. Bahkan ketika mendekati hari-hari akhir hidupnya. Di dalam 2 Timotius 4:13 dia tetap berpesan. Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas. Di rumah Karpus. Dan juga kitab-kitabku. Dan juga buku-bukuku. Terutama perkamen itu. Kenapa? Karena Paulus ingin terus belajar selama hidupnya. Sehingga Paulus memberikan perintah itu, peringatan itu kepada Timotius. Dia memberikan teladan. Bahwa dia juga terus belajar di dalam hidupnya. Karena bahaya yang terbesar itu bukan kita itu memiliki kemampuan yang terlalu sedikit. Tapi bahaya yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau kita membiarkan karunia Allah itu menjadi dingin. Menjadi padam. Kalau kita membiarkan setiap talenta itu masuk kubur dengan sia-sia. Bapak Ibu, saya yakin Tuhan menganugerahkan setiap kita kemampuan, talenta. Tak ada satupun yang tidak punya itu. Setiap orang. Dia menganugerahkan karunia itu kepada kita. Di dalam masa mendekati umur 60. 58 kan sudah dekat-dekat 60 ya. 7 tahun lagi pensiun secara official.
Saya terus rajin untuk menulis artikel. Akan terbit di tahun ini, 2026. Masih di dalam proofread. Dan ada 3 artikel lagi di jurnal internasional yang sedang di dalam proses. Dan saya berharap tahun ini semuanya akan terbit. Gak capek Pak Amos? Tanya istri saya itu. Saya jam 3 pagi itu sudah bangun itu. Gak capek. Ada api tuh. Ada api tuh yang bekerja itu. Oh, rasanya Tuhan kalau boleh, saya tak perlu tidur. Saya menikmati Bapak Ibu. Searching, penelitian, membaca, kemudian menulis artikel itu saya menikmati. Dan saya tahu persis Tuhan memberikan karunia itu di dalam hidup saya. Saya ingin menjadi berkat melalui tulisan-tulisan saya. Saya mulai siapkan, bukan makam ya, bukan lain ya. Jangan berpikir buruk dulu ya. Saya mulai siapkan satu kamar dengan ruangan terbuka di belakangnya. Kemudian saya mau kasih tanaman hijau. Saya sudah siapkan philodendron, nggak beli, nyari aja mana ada yang dibuang, saya ambil. Kan philodendron kan macam-macam ya, ada monstera dan sebagainya. Saya mulai belajar itu juga, beli bukunya, baca-baca apa itu monstera dan sebagainya. Monster, kenapa? Karena besar, daunnya bisa besar. Saya ingin nanti tumbuh hijau dan saya akan membuat artikel saya membuat artikel dengan melihat semua itu. Jadi betul-betul satu blok itu dindingnya saya buang. Istri saya bilang, ini nanti gimana ini? Apa nggak ada banyak nyamuknya dan sebagainya? Ini karena memang atasnya terbuka. Kenapa? Saya pengen punya ruangan di masa mendekati 60, 65 dan saya ingin banyak nulis buku. Buku-buku yang sederhana yang bisa memberkati banyak orang. Itu kerinduan saya. Kenapa? Karena memang Tuhan taruhkan itu di dalam hidup saya. Saya ini kalau menulis, itu seperti anak muda sedang main Mobile Legend. Ada yang aku nggak tahu sebabnya, katanya kalau main Mobile Legend itu bisa berjam-jam gitu. Nah aku nggak tahu. Itu kalau saya menulis artikel tuh seperti itu tuh. Waduh, lupa waktu. Kadang-kadang lupa istri juga itu. Enggak lah, istri nggak pernah dilupakan. Diingat terus dia. Kan istri ada di hati. Ada di hati, tulisan ada di kepala. Bapak Ibu, menjadi murid Kristus yang dewasa, itu tidak diukur dari berapa banyak karunia yang kita miliki. Tapi ditentukan seberapa setia kita di dalam mengembangkan, menggunakan karunia-karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu ciri dari murid yang dewasa. Mari kita nyanyikan satu pujian yang tadi saya nyanyikan. Ini lagu sangat tua sekali. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Ada yang ingat, ada yang tahu lagu ini ya? Pak Jos pasti tahu inilah. Kita pujikan ini sambil bangkit berdiri ya. Sambil kita mengingat apa yang dikatakan Paulus untuk terus mengobarkan keterampilan, karunia, talenta yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup. Seburuk apapun situasi yang sedang kita hadapi, jangan pernah berhenti untuk terus mengobarkan api di dalam hidup kita. Kita nyanyikan dengan nada lembut pelan. Give me oil in my lamp, keep me burning. Kita hayati setiap kata. Give me oil in my lamp. Kita jadikan doa kita. Kita jadikan doa supaya Dia memberikan minyak yang baru di dalam kehidupan kita.